Sini. Aduh, kok sini udah Surprise. Ini mau nggak? Saya itu mau ngasih sogokan. Lihat, ada amplop. Ini sebagai ucapan terima kasih aja. Udah, terima aja. Mumpung nggak ada orang. Gak ada orang. Iya. Lah, emang kamu orang apa bukan? Enak aja kamu ngomong. Lah kamu itu kan orang. Atau jangan-jangan kamu sedang belajar jadi orang ya? Atau calon orang? Kalau ngomong kok suka nyakitin, saya ini baru semi orang-orangan. Oh, belajar jadi orang. Udahlah mas, ini terima aja. Mumpung gak ada orang, aman. Omong apa? Gini loh ya, sebenarnya saya itu nggak suka sogokan. Tapi ya berhubung nggak ada orang, saya terima. Loh, kok nggak ada duitnya? Yang bilang ada duitnya siapa? Saya kan bilang, mas, ini ada amplop. Saya nggak bilang ada duitnya. Saya bilang ada amplop. Nah, lihat amplop ini kosong kan? Nah, justru saya kasih Mas Sentilun buat diisi. Nah, gitu. Maksudnya? Loh, amplop ini nanti kalau sudah diisi, saya akan berikan kepada fakir, miskin, dan anak terlantar. Kalau mau dapat duit itu kirim SMS. Mohon kirim pulsa, mama habis pulsa, papa sekarang minta saham. Gitu, ya. Gak mau, nanti ketangkep. Udah. Doro. Terus saja. Orang nggak ada orang kok. Terus saja. Doro jangan gitu. Terus loh, aku ngambek kok. Emang Doro juga Segede gini dibilang nggak ada orang. Loh, Bagaimana? ini Loh, kan Pak Sobari. loh kenal toh? Selamat datang Pak Sobari. Ya ginilah Pak Sobari. Kita harus maklum bahwa rakyat kita itu kan berlapis-lapis. Ini lapisan paling bawah, ya kan? Ya, jadi Saya ini konsisten paria. jadi memang kadang-kadang ya tidak sopan. Udah tidak nganggep ada orang, dipunggungi lagi. Penting belakangnya bagus. Maklum. Sentilun itu taunya cuma sekitar kecap, sabun nyuci, ya itu. Dia pengurus dapur. Iya. Apa? Kitchen kabinet. Begini ya Doro ya. Ya. Pak Sobari. Tadi itu kan sampean dengar sendiri saya itu mau disuap sama dia. Nggak bener tak? Ya Gini loh Doro ya. Sebab menurut Anda saya sudah mengalami revolusi mental Doro. Jadi kalau saya itu pantang disuap, nggak mau kecuali kepepet. enggak. Saya tuh heran. Kamu tuh ngomong revolusi mental itu. Ya apa ngerti apa? Enggak. Revolusi mental itu artinya apa? Itu malah banyak menjadi slogan. Revolusi mental. Untuk apa nih? Untuk sukseskan olahraga. Hubungannya opo? Kan ngerti nggak? Ya kan? Revolusi mental untuk perbaiki birokrasi. Nyapu halaman aja ndak penting. Lu gimana? Kan ndak bener jadinya. Bener, Doro. Betul, Saya kan? setuju. Itu bisa menjadi slogan-slogan aja. Contohnya sudah ada slogan juga buat anak Apa? muda itu. Dengan revolusi mental, mari kita selamatkan masa depan jomblo nasional. Tunggu dulu. Aku jadi bingung nih. Jangan-jangan kita nggak ngerti artinya revolusi mental ini. Oh iya. Mumpung ada Sobari, orang pinter. Oh iya. Temannya Gus Dur. Iya Pak Sobari. Luar biasa nih. Pak Sobari, coba deh kita dielaborate ini. Elaborate itu apa tuh Doro? Di ngecat. Oh, dilabur. Dilabur. Ya, jadi tolong diuraikan. Apa pengertian revolusi mental itu apa sebetulnya? Oke, terima kasih banyak. Revolusi mental itu kalau dirumuskan secara sederhana itu lahir dari komitmen politik Presiden Jokowi. Beliau punya komitmen politik bahwa selama beliau menjadi presiden,
setidaknya dalam 5 tahun pertama. Oh, akan ini ada sudah kedua? ini sudah 5 tahun. Mungkin akan ada kedua, ada nggak tahu iya, kita. iya. Nggak tahu. 5 tahun pertama yang akan dilalui ini setidak-tidaknya rakyat itu harus dibikin makmur. Beliau itu selalu risau. Apa sebabnya? Pemerintahan lewat. Banyak yang sudah lewat, tetapi kemiskinan tidak pernah lewat. Konsisten miskin. Mendasar. Kok kemakmuran tidak segera mendatangi nasib rakyat? Iya, iya. Keadilan menjauh Iya. dari kehidupan rakyat. Nah, beliau itu ingin rakyat itu harus dibikin makmur. Tentu berdasarkan keadilan itu. Nah, terus apa? Jalannya. Cara berpikirnya ini mesti ada sesuatu yang direvolusi. Bagi beliau menemukan inilah revolusi mental. Terus kalau sekedar revolusi mental kita masih belum tahu. Itu revolusi mental baru konsep. Nah, itu harus ada tindakan. Aksi. Tindakan nyata, program yang jelas, kerja. Jadi kalau dirumuskan, revolusi mental itu suatu corak filsafat. Berat ya, berat. Berat. Tetapi bukan filsafat untuk memahami hidup yang kompleks, yang ruwet ini. Melainkan filsafat untuk merombak kehidupan. Sekarang ini kita Pemahamannya dulu ya. bicarakan pemahaman dan implementasinya. Lewat apa supaya cita-cita membuat rakyat makmur tadi segera menjadi kenyataan. Itu yang ditempuh pertama melalui perbaikan pelayanan publik. Jadi itu mengkapitalisasi praktek-praktek birokrasi yang sudah ada, yang relatif sudah berjalan. Kalau mau mulai dari sesuatu yang sifatnya masih nol, sesuatu yang belum ada, itu susah, itu ribet. Jadi mulainya melalui perbaikan pelayanan publik itu cara berpikir yang sangat strategis, dahsyat, dan itu masuk ke sasaran yang tepat. Nah, Jadi begini ya, Ndoro ya. Kalau bicara soal revolusi mental itu kan kita memang tidak boleh lupa dengan pendiri bangsa ini. Proklamator kita Bung Karno itu. Oh, pernah juga. Oh, dulu dia itu pernah berkata. Kok diam? Diam aja. Bung Karno berkata apa? Ini kita nungguin loh. Loh, saya kan bilang, dulu Bung Karno pernah berkata. Kan bukan saya yang berkata. Nah, kalau saya yang ngomong, nanti yang ngomong saya dong, bukan Bung Karno. Iya kok. Mas gimana sih? Biasanya kalau Bung Karno berkata, ini loh kata-katanya, begitu. Ya misalnya, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Itu kan Bung Karno yang bilang. Kalau aku yang bilang lain. Apa? Rawe-rawe rantas, malang-malang, Tulungagung, Situbondo, Mojokerto. Udah. Makin ngawur aja kamu. Sekarang gini aja. Coba kamu kasih bukti sama saya bahwa kamu belum mengalami revolusi mental. Buktinya apa kira-kira? Bukti belum mengalami? Iya. Ya, memang saya belum mengalami revolusi mental, Doro. Wong saya itu baru mengalami gegar otak abadi. Ringan sama dijinjing. ini bukan pertanyaan. Itu ada kelanjutannya, Mas. Gimana? Masa ringan sama jejenging, ayo berat mana? Mana ada? Jangan. Ya. Doro, Apa? kelihatannya kok semakin menarik ya ngobrolin soal revolusi mental. Saya kayaknya rugi kalau jauh-jauh begini. Saya pengen deket-deket Pak Sobari, boleh ya? Harusnya sih nggak boleh, tapi nggak apa-apa lah. Tapi ya gini, Doro ya. Ya. Kalau bicara soal revolusi mental itu, saya jadi teringat pidato Bung Karno. Pidato tahun 1965 itu. Jadi dulu Bung Karno itu pernah pidato begini. Saudara. Ininya taruh dulu tuh. Masa Bung Karno? Ini, saudara, revolusi kita ini waktu itu belum meliputi revolusi mental, saudara.
revolusi kita pada waktu itu belum merupakan benar-benar satu revolusi multikompleks yang meliputi revolusi fisik, revolusi mental, revolusi sosial ekonomi, dan revolusi kebudayaan. Wah. Gini lah. Kalau boleh tahu, ya ini mumpung ada Pak Sobari dong. Tujuan dari revolusi mental tadi, ya kan? Dan apakah gitu lah cara-cara ya yang sekarang ini yang paling efektif untuk membuat tatanan kehidupan yang lebih baik supaya jangan samar-samar tadi, Mas? Iya. Iya, karena itu pelayanan publik yang sudah ada itu disempurnakan. Caranya bagaimana? Ini lebih ke soal teknis. Caranya mungkin kita bisa memulai dari satu segmen tertentu. Oh, apa itu? Suatu wilayah pelayanan kesehatan diperbaiki khusus. Nah, kalau satu bidang kesehatan itu pelayanan pemerintah kepada rakyat, artinya rakyat dijadikan raja, dilayani dengan sebaik-baiknya. Semua orang sakit sembuh oleh rumah Karena sakit nggak yang bayar, ada ya. dan tidak bayar. Pasien-pasien jangan sampai keleleran di rumah sakit, segera dilayani, segera. Begini ya, Ndara ya. Menurut para pemimpin sekarang ini kan mestinya itu bisa mengaktualisasikan kembali pemikiran-pemikiran yang masih relevan. Banyak loh dari pemimpin kita masa lalu itu yang cocok pikirannya Bung Karno, Bung Hatta, cocok. Iya. Umpamanya ya, Bung Hatta itu dulu pernah mengatakan, koperasi adalah soko guru ekonomi. Nah, tapi sekarang kan malah kebolak-balik itu. Sekarang itu ada bunyinya, maknanya jadi gini. Ekonomi guru soko koperasi. Tahu maksudnya, Ndara? Ekonomi guru soko koperasi. Kan kebolak-balik itu, Ndara. Iya. Padahal kalau bicara soal revolusi mental itu sebenarnya kita tidak boleh meremehkan guru. Jelas. Guru itu kan unsur penting pendidikan toh Kang Jelas. sebenarnya. Jadi perkara pendidikan untuk merevolusi mental, perkara ini sudah agak lama, sudah berjalan lama. Mungkin sekarang ini perlu dipertegas dengan garis bawah. Jangan lupa, memang kita bisa hidup dengan baik. Urusan-urusan terpecahkan, meskipun daya kemampuan kita kecil-kecil, tapi ketika daya kemampuan kecil digabung menjadi kekuatan raksasa. Nah itu memang punya banyak nilai-nilai luhur untuk. Gimana contohnya? Banyak itu pepatah atau peribahasa bagus. Apa? Tapi ada yang membuat saya bingung pepatah itu. Pepatah bingung ini. Loh, karena nggak bisa menjawabnya saya dari pepatah itu. Nah, gimana? Ringan sama dijinjing. Berat mana? Berat mana? Bingung nggak? Bisa jawab nggak? Lah, Ringan sama dijinjing. Berat ini mana? bukan pertanyaan. Itu ada kelanjutannya, Mas. Gimana? Masa ringan sama jejinjing, ayo berat mana? Mana ada. Jawab lanjutannya. Itu ada lanjutannya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Oh, ini Artinya gunanya kerja tuh. di pasar gini. Ini peribahasa, Dero. Ya. Ini maksudnya itu kita harus saling tolong menolong. seperti yang gotong Mas royong seperti gotong dibilang royong. Jadi harus sama-sama saling membantu antara pemimpin, rakyat, dan elemen lain. Begitu kira-kira. Itulah persoalannya Pak Mucle. Kebanyakan pemimpin sukanya ngurus yang ringan-ringan, kalau berat rakyat yang menanggung. Persoalan mental. Justru anak-anak muda itu bukan hanya menyukai revolusi mental. Mereka itu dari dulu sudah menyukai revolusi metal. Dan gini ya. Walaupun dia pembantu saya, tapi kadang-kadang memberi pencerahan pada Oh, saya. jangan gitu, Doro. Betul, tetangganya Bung Karno. Dorong. Ya, jadi dia mengatakan ada pepatah leluhur yang mengatakan ini Bung Karno lagi. Bung Karno. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah.
Oh, ditulisnya tuh dengan singkatan jas merah. Oh. Jadi bagaimana kita melupakan yang sebetulnya sudah ada tadi? Sudah ditoto dari dulu. Tahu diri tepos liro, ya kan? Sudah ada. Tetapi tidak pernah dijalankan. Makanya ketika dijalankan Sumpah Pemuda, kami berjanji jadi satu. Nah, itu nyatanya kalau dijalankan bisa, Pak ya. Bisa. Tapi Doro ngomong-ngomong, ngerti nggak tuh kenapa disebut Sumpah Pemuda? Kenapa? Sumpah Pemuda itu karena pemuda sering sekali mengucapkan sumpah kepada pemudi. Ini urusannya apa ini? Apa urusannya apa ini? Kalau pemudi bilang, aku cinta padamu. Lalu pemuda bilang, aku kan menikahimu. Lalu pemudi bilang, sumpah loh. Akhirnya terjadilah sumpah di situ. Akhirnya malah pemudi yang menagih sumpah. Mana janjimu? Jadi gimana nih? Gimana? Sekarang gimana nih? Lah yang aku bilang tadi itu. Nah, Pemudi yang minta nagih sumpah. Sumpah yang beredar hari ini yang paling populer kan cuma sumpah pocong. ya enggak lah. Kalian itu tidak boleh melihat sumpah itu hanya sebagai guyon yang enggak jelas. Iya. Sekarang ini musim klenik. Hal-hal yang sebetulnya mulia ya, lalu dibikin-bikin sampai akhirnya kita sendiri nggak ngerti. Nah, sehingga dengan demikian kita harus berpikir kritis. Saya jadi pengen tahu kalau Ya. berpikiran kritis nih. Mau Gimana? tanya sama Pak Sobari ini. Coba ya. Ini mengkritisi pelaksanaan revolusi mental itu loh ya. Coba. Sebenarnya itu apa sudah diimplementasikan secara nyata nggak belum sih revolusi mental itu? Sebagai gagasan baru, namanya juga baru, dirumuskan pokok-pokok persoalannya lebih dahulu, tetapi tindakan nyata dimulai dari mengkapitalisasi tadi. Apa yang namanya pelayanan publik yang sudah ada beberapa tahun yang lalu dikapitalisasi, diperbaiki. Ditingkatkan pelayanannya terbaik untuk Tingkatkan untuk menjadi suatu yang disebut dalam birokrasi itu pelayanan prima. Sangat prima. Service excellent. Excellent, murah, cepat. dalam segala hal itu ya Pak Sobari. Dalam segala hal. Dalam segala hal itu menjadi suatu tekad. Ya kalau saya melihat konteksnya nih dengan persoalan mental, justru anak-anak muda itu bukan hanya menyukai revolusi mental. Mereka itu dari dulu sudah menyukai revolusi metal. Itu gaya anak muda. Metal itu kan simbol dari baja. Jadi bagaimana mental mereka sekuat baja. Wah. Gimana lo? Begini tuh. Setelah saya itu mencermati situasi dan kondisi sekarang ini, Ya. itu memang banyak hal yang harus kita benahi. Soalnya menurut analisis saya, revolusi mental itu hendaknya jangan cuma berhenti sebagai slogan saja. Tapi revolusi mental itu harus dimulai dari ini, diri kita sendiri, masing-masing melakukan revolusi. Nah, sekarang ini ternyata masyarakat kecil juga memang nggak disiplin, Pak. Apa karena itu contohnya karena hukum tidak jelas atau gimana? Tapi gimana coba kamu nanya, mengimplementasinya gimana? Coba kira-kira nanya aja pada Pak Sobari. Mumpung ada di sini. Iya itu. Implementasinya tuh gimana? Mengimplementasikan gerakan revolusi mental di berbagai bidang itu kan seperti ibaratnya tuh merombak, menjebol yang karatan di masa lalu itu loh. Bukan pici yang Bukan. Praktek-praktek masa lalu yang sudah karatan yang nggak cocok lagi. kita punya contoh yang sangat bagus di tempat-tempat pesta. Antrinya rapi tuh, monggo, monggo gitu, terus saya monggo, saling mempersilahkan orang lain. Nah, di tempat yang adem, yang ada makanan, yang tidak akan ada kekerasan. Tapi kalau kita driving Di jalan raya. kenapa kita harus di belakang? Kalau perlu set. Nah, ini kontras seperti ini. Nah, jadi corak kebudayaan kita ini seperti itu. Ini tidak usah terlampau dirisaukan barangkali karena yang paling penting ialah risau tidak memecahkan masalah maksud saya. Jadi ini suatu perkara, ini ada sesuatu titik di mana kita bisa mengekatkan
stop di Caranya? sini. Ya, kepolisian Tegas. menata orang. Jangan sampai kalau orang menyimpang malah menjadi kapital. Ya. Jadi ATM diperes. ATM, nggak boleh. Nggak boleh. Itu harus tegas. Nah, supaya tegas, ketegasan kepolisian di jalanan itu menjadi kapital bagi kita semuanya. Ya ndak boleh orang naik motor itu mangkas jalanan yang nyeberangan sana. Melawan arus apalagi. Melawan arus seperti itu. Lalu kalau diajak damai, ya tidak ada damai. Kalau tilang. Hilang. Nih itu tegas itu. Jadi menyimpang itu sebagian bukan dari polisi melainkan juga dari pengendara. Nah itu artinya dari kita juga. Apakah kita bisa? Seharusnya kita bisa, karena kita tadi sudah bilang bahwa urusan revolusi mental setidaknya sebagian kecil berada di pundak kita. Kita memanggul, dalam bahasa Jadi itu. intinya itu kita sedang mengkhianati petuah-petuah lama yang kita miliki sebetulnya. sedang Mengkhianati. sudah lama mengkhianati itu, dan sekarang itu Insaf. sudah sampai saatnya pengkhianatan harus berakhir Berhenti. dengan Gitu, revolusi Ndoro. mental itu. Jadi saya itu kan selalu berharap dengan begitu, Ndoro, bahwa suatu saat nanti bangsa ini akan betul-betul menjadi bangsa yang makmur, dengan rakyatlah yang menjadi raja. Keren, keren. Betul. Dan, Ndoro, Ya. nantinya itu para pemimpinnya rukun sentosa, hidup berdampingan dengan rakyat tanpa memakan hak-haknya rakyat. Keren lah. Ya nggak cuma pemimpinnya, tadi rakyatnya juga perlu. Rakyatnya. Sebab disiplin itu nggak bisa separuh, Nggak. ya kan? Ya rukun itu ya mesti kedua pihak, Dua pihak. yang dipimpin dan yang memimpin. Ada toleransi. Setelah kita kasih jalan, sesungguhnya dia juga jangan ngawur jalannya, kan begitu. Jadi bangkit, kita pasti akan bangkit menjadi negara besar, dan selain kesehatan, pendidikan menjadi sangat penting. Kira-kira gitu. Pendidikan masih mahal nggak? Mahal, Pak. Ada yang lebih penting, Ndoro. Apa? Rakyat ini akhirnya betul-betul menjadi kesatuan. Sebuah bangsa yang mandiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Sebab kalau berdiri di atas kaki orang lain, itu namanya digendong.